Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Halo kakak semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga hari ini kita dapat melaksanakan latihan rutin pramuka online seperti biasa. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama kakak Intan Nurlita. Dan pada pramuka online kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang kiasan dasar bendera merah putih. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama, yakni tentang sejarah bendera merah putih. Sang Saka Merah Putih, tentunya kakak-kakak udah gak asing kan sama sebutan tadi? Ya, Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tepatnya pada saat proklamasi dilaksanakan. Namun selanjutnya, sebutan Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, berbahan katun Jepang. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa bahan bendera tersebut adalah kain wol dari London yang diperoleh dari orang Jepang. Bahan ini memang pada saat itu banyak digunakan untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya. Nah, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ini pada saat itu berukuran 276 kali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera ini tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Karena termakan usia, ada beberapa bagian dari bendera ini yang sobek, yakni tepatnya pada kedua ujungnya. Pada ujung yang berwarna putih, terdapat sobekan sebesar 12 kali 42 cm dan ujung yang berwarna merah sobek sebesar 15 kali 47 cm. Lalu ada bolong-bolong kecil karena jamur dan gigitan serangga, juga noda berwarna kecoklatan, hitam, dan putih. Karena terlalu lama dilipat, bekas lipatannya pun sobek, dan warna di sekitar lipatannya memudar. Setelah tahun 1969, yang dikerek dan dikibarkan pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka turut pula dihadirkan, namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Nah, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih kini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yakni tentang arti warna bendera. Pada umumnya, bendera merah putih merupakan lambang keberanian, kesucian, dan kewiraan. Bendera Indonesia punya makna yang filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Yang keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia. Nah, ketika kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan pada saat itu adalah warna merah dan putih, atau yang disebut dengan umbul-umbul abang putih. Sejak dahulu, warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia 4 bulan di dalam rahim, atau yang sering kita kenal dengan selamatan 4 bulanan. Nah, di tradisi ini akan dibuatkan bubur yang diberi pewarna merah sebagian.
Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah yang ditanam di gua garba. Oke, selanjutnya kita bahas tentang penggunaan bendera merah putih. Bendera negara diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk rinciannya, bisa kakak-kakak simak pada tampilan slide berikut. Nah, kita masuk ke bahasan yang terakhir, yakni tentang Peraturan Bendera Merah Putih. Yang pertama, tidak boleh merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Selanjutnya, tidak boleh memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial, tidak boleh mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, tidak boleh mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Yang terakhir, tidak boleh memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan petutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Serta perlu diingat, peraturan dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Jadi, sebagai seorang pramuka dan sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya kita menaati peraturan yang ada. Oke kakak-kakak, itu tadi materi tentang kiasan dasar bendera merah putih yang mencakup tentang sejarah, arti warna bendera, penggunaan, dan peraturan bendera merah putih. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah diperintahkan, terus semangat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.